videonya sebagai pengantar, dan juga sebetulnya detail juga ya videonya kalau kita simak, dan nanti akan diperdalam, diperkuat dalam sesi diskusi dengan Bapak Dr. Yosef. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ada suaranya masuk, Ibu dan Bapak? Masuk, Pak. Sudah, Pak. Sampurasun. Ya, kita Selamat simak dulu datang ya, Ibu dan Bapak. di Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional. Mata latih, perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. LP2AI Universitas Pasundan. Tahapan perancangan dokumen kurikulum terdiri dari 1. Penetapan tujuan program studi, program educational objective, dan visi keilmuan program studi. 2. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah. 4. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum. Perumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan atau keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan profil lulusan. Merumuskan kemampuan yang diturunkan dari profil. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan, CPL. Penetapan profil lulusan. Tujuan program studi menggambarkan bagaimana peran yang dapat dilakukan setelah beberapa tahun lulusan menekuni karir profesionalnya di dunia kerja. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan gambaran dan deskripsi peran yang dapat dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan studi, yang disebut profil lulusan. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya, dan merupakan tujuan program studi atau program educational objective. Penentuan tujuan pendidikan program studi dan profil lulusan dilakukan melalui 7 langkah utama. 1. Mereview kebutuhan masyarakat agar lulusan mampu menjawab tantangan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. 2. Mereview kebutuhan mahasiswa dan alumni supaya prodi dapat memberikan bekal yang relevan untuk melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja. 3. Mereview kebutuhan pengguna lulusan, employer, sehingga kompetensi lulusan sesuai harapan dunia industri dan profesi. 4. Menerjemahkan kebijakan pemerintah, kementerian, dan badan akreditasi agar selaras dengan standar pendidikan tinggi nasional. 5. Mereview kebutuhan program studi, sehingga profil lulusan sesuai visi, misi, dan core keilmuan prodi. 6. Mereview kebutuhan fakultas, supaya ada kesinambungan dengan arah pengembangan fakultas. 7. Mereview keinginan universitas, sehingga lulusan juga mencerminkan visi besar universitas. Dengan menjalani 7 langkah ini, tujuan pendidikan prodi akan terumuskan secara komprehensif, sekaligus menghasilkan profil lulusan yang adaptif, relevan, dan berdaya saing. Dalam konteks penyusunan kurikulum, profil lulusan menjadi arah utama yang harus dicapai. Profil tersebut diturunkan dari tujuan pendidikan program studi (PEO) yang mengacu pada visi program studi, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pemerintah,
serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, profil lulusan dapat dipahami sebagai identitas kompetensi lulusan yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Deskripsi profil lulusan inilah yang kemudian menjadi dasar perumusan capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, hingga struktur mata kuliah dalam kurikulum. Perumusan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki mahasiswa. Setelah menyelesaikan suatu program studi, CPL menjadi tolok ukur utama keberhasilan proses pendidikan tinggi dan merupakan turunan langsung dari profil lulusan yang telah ditetapkan. Dalam perumusannya, CPL disusun berdasarkan 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau standar kompetensi profesi yang relevan. 2. Visi, misi perguruan tinggi, fakultas, dan program studi. 3. Profil lulusan yang menggambarkan peran lulusan di dunia kerja maupun masyarakat. 4. Kebutuhan pemangku kepentingan seperti industri, pemerintah, dan asosiasi profesi. CPL mencakup 4 dimensi utama, yaitu 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya dalam bidang keilmuan tertentu. 2. Kecakapan umum sebagai dasar pengembangan keilmuan maupun dunia kerja. 3. Keterampilan kerja dan keprofesian, termasuk kesiapan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. 4. Kemampuan intelektual, seperti berpikir kritis, kreatif, dan belajar sepanjang hayat. Capaian pembelajaran lulusan dirancang agar lulusan memiliki kompetensi yang unggul, adaptif, dan relevan, sekaligus siap menghadapi tantangan global. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah. Pembentukan mata kuliah dilakukan berdasarkan hasil perumusan capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian yang telah ditetapkan. Setiap mata kuliah dirancang untuk memfasilitasi pencapaian beberapa butir CPL dengan kedalaman dan keluasan materi yang sesuai jenjang pendidikan. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulus yang telah dirumuskan. Bahan kajian merupakan cabang ilmu atau rumpun pengetahuan yang menjadi dasar pengembangan materi perkuliahan. Kemudian, dijabarkan lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan penetapan mata kuliah dengan cara mengorganisasikan bahan kajian ke dalam unit-unit perkuliahan yang relevan. Setiap mata kuliah diberi kode, nama, dan deskripsi yang menjelaskan ruang lingkup, keluasan, dan kedalaman materi sesuai jenjang pendidikan, serta dikaitkan langsung dengan CPL yang dibebankan. Tahap terakhir adalah penetapan bobot SKS mata kuliah, yang dihitung berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, keluasan dan kedalaman materi, serta bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan. 1 SKS setara dengan 45 jam kegiatan belajar per semester, mencakup tatap muka, tugas terstruktur, dan belajar mandiri. Dengan alur ini, setiap mata kuliah tersusun secara sistematis dan proporsional, sehingga mendukung ketercapaian CPL program studi secara utuh. Merupakan satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting-rantingnya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi menjadi suatu pengetahuan baru yang disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri khas bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian inilah kemudian dijabarkan lebih rinci menjadi materi pembelajaran. Setiap butir capaian pembelajaran lulusan program studi selalu mengandung bahan kajian tertentu yang selanjutnya digunakan untuk membentuk mata kuliah. Dengan demikian, bahan kajian menjadi penghubung antara CPL dengan mata kuliah, sekaligus memastikan kurikulum benar-benar mencerminkan karakteristik keilmuan program studi.
Penetapan mata kuliah dilakukan melalui proses evaluasi terhadap mata kuliah yang ada pada kurikulum sebelumnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana setiap mata kuliah masih relevan dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi. Dari hasil evaluasi, mata kuliah dapat 1. Dipertahankan apabila masih sesuai dengan kebutuhan GPL dan perkembangan ilmu. 2. Direvisi apabila materi, metode, atau bobot SKS perlu disesuaikan. 3. Dihapus jika tidak lagi mendukung GPL maupun profil lulusan. 4. Ditambahkan mata kuliah baru untuk menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, maupun kebijakan pendidikan tinggi. Dengan pendekatan ini, penetapan mata kuliah tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar didasarkan pada analisis kebutuhan akademik dan profesional. Hasil akhirnya adalah kurikulum yang lebih relevan, adaptif, dan berorientasi pada mutu lulusan, sehingga setiap mata kuliah memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian CPL program studi. Penetapan mata kuliah tidak hanya dilakukan berdasarkan evaluasi kurikulum lama, tetapi juga dengan memperhatikan butir-butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Setiap mata kuliah dirancang untuk berkontribusi terhadap pencapaian satu atau lebih CPL sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Artinya, sebuah mata kuliah bisa memuat lebih dari satu CPL, bergantung pada ruang lingkup dan kedalaman materi yang diajarkan. Penentuan bobot satuan kredit semester (SKS) pada suatu mata kuliah didasarkan pada 3 aspek utama. 1. Tingkat kemampuan yang harus dicapai, yaitu butir-butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah dan dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai CPL tersebut. Semakin kompleks materi dan kompetensi yang ditargetkan, semakin besar pula bobot SKS yang diberikan. 3. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan. Apakah berupa kuliah, praktikum, proyek, penelitian, magang, atau metode lain yang paling sesuai dengan CPL yang dituju. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, bobot SKS setiap mata kuliah dapat ditentukan secara proporsional, adil, dan benar-benar mencerminkan beban belajar mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matriks mata kuliah per semester perlu dilakukan secara cermat dan sistematis, agar proses pembelajaran dapat mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan CPL. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan antara lain: 1. Tahapan pembelajaran mata kuliah harus direncanakan secara runtut untuk memenuhi CPL program studi. 1. Ketepatan letak mata kuliah disesuaikan dengan tingkat kemampuan mahasiswa serta integrasi antar mata kuliah, baik secara vertikal, jenjang semester, maupun horizontal, lintas bidang dalam satu semester. 2. Beban studi mahasiswa maksimal 20 SKS pada semester 1 dan 2, serta maksimal 24 SKS mulai semester 3 dan seterusnya. 3. Proses penyusunan melibatkan seluruh dosen program studi, kemudian disepakati bersama sebagai dokumen kurikulum resmi. Menurut Ornstein dan Hankins, 2014, organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi 2. A. Organisasi horizontal, yaitu mata kuliah dalam semester yang sama disusun untuk memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam berbagai konteks, misalnya mengintegrasikan ilmu sains dan humaniora. B. Organisasi vertikal, yaitu mata kuliah disusun berjenjang sesuai tingkat kesulitan, sehingga memberikan kedalaman penguasaan kemampuan
hingga tercapai CPL program studi. Dengan pendekatan ini, kurikulum tersusun secara terarah, terukur, dan mampu menjamin proses pembelajaran berlangsung efektif serta efisien sesuai tujuan pendidikan program studi. Baik, Ibu dan Bapak, nah itu tadi ya video sekaligus pengantar untuk mata latih di sesi kedua kali ini. Nah, kemudian mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Dr. Yusef. Waalaikumsalam Pak Josep, terdengar ya Pak Josep dan Bapak Ibu? Terima kasih. Jelas Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, baik Ibu dan Bapak, perkenalkan untuk narasumber yang kedua di sesi ini yaitu Bapak Dr. Insinyur Yusef Ikrawan MSc yang akan menyampaikan mata latih seperti yang ada pada video yaitu perumusan profil lulusan dan CPL serta pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Oleh karena itu, marilah kita simak, mari kita dengarkan dan diskusikan apa yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Yusef. Kepada Pak Dr. Yusef kami persilahkan. Mangga Pak. Mangga, terima kasih Pak Josep ya. Beda sedikit ya, Pak Josep, Pak Josep Satu gitu ya. variabel ya. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi menuju siang ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat. Ya, barusan mungkin berlanjut ya dari konsep terus sekarang ke profil lulusan ya, perumusan ya. Baik, tadi sebenarnya sudah cukup jelas ya Pak Josep ya. Di video itu ya. Nanti kita banyak diskusinya nih ya Pak Josep ya. Baik, tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan menyampaikan beberapa hal yang mungkin belum disampaikan ya di video tadi. Ya, nanti kita akan banyak diskusi. Baik ya, mohon izin Pak Josep dan Bapak Ibu. Nah, sudah nampak ya? Maaf. Ada Pak, iya. Ya, baik ya. Saya ini dulu deh, gitu. Baik ya, Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah saya melanjutkan dari yang tadi pagi. Mungkin ya kalau tadi pagi konsep rekonstruksi, sekarang ke perumusan profil lulusan, CPL, pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Ya, jadi mudah-mudahan walaupun di secara virtual ya melalui Zoom, tetapi mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan manfaat bagi Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu nanti mempraktekannya di bulan tingginya masing-masing ya. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan ini gitu ya, pelatihan ataupun workshop ya terkait dengan perumusan profil lulusan CPL, pembentukan bahan kajian dan mata kuliah, tetapi nanti kita akan lebih banyak diskusi hal-hal yang mungkin saya bisa membantu. Jadi mohon izin, bukan saya menggurui, tetapi mari kita diskusi bersama-sama terkait dengan perumusan profil lulusan CPL, pembentukan bahan kajian dan mata kuliah. Baik Bapak Ibu ya, mohon izin Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan ini karena ini menjadi penguat Bapak Ibu ya. Referensi Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan tinggi. Kemudian ini permen yang baru Bapak Ibu ya. Ada perubahan atas Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi. Nah, Permendikbudristek ini nomor 10, kalau yang di penjaminan mutu mungkin peserta ya, yang hadir dari penjaminan mutu akan tahu ini. Tetapi perubahan ini tidak menyeluruh, hanya beberapa saja. Jadi Permendikbudristek nomor 39 ini masih berlaku Bapak Ibu ya. Kenapa saya ingin sampaikan? Karena Bapak dan Ibu juga walaupun tidak sebagai pengelola di penjaminan mutu ya, atau di struktural institusi harus tahu, karena memang di dalamnya adalah ada hal-hal yang menjadi gambaran dari perkembangan terkait dengan pendidikan gitu ya, di Dharma. Baik ya.
Kemudian penyusunan KPP, Bapak Ibu tinggal lihat gitu ya, karena sekarang sudah ada juga, ya memang sudah lama gitu ya. Kemudian referensi lainnya adalah kriteria akreditasi yang sering ditanyakan terkait dengan perumusan ini ya, baik itu di ban ataupun di lam, komponen ininya muncul gitu ya, yang sering ditanyakan. Kemudian visi misi sasaran tujuan institusi dan juga IKT dan keterampilan abad 21 yang tidak terlepas dari itu, gitu ya. Nah ini nanti kita akan lihat kenapa sih gitu ya memunculkan Permen 39 gitu ya, Permen Dikti-Saintek tentang penjaminan mutu. Nah ini relate Bapak Ibu ya, sangat relate karena memang harus, saya yakin di perguruan tinggi Bapak dan Ibu sudah punya standar, gitu ya, standar-standar terkait dharma pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Ya, jadi ada perubahan lah dari 39, dari 53 dulu Bapak Ibu ya, dari 3 Permendikbud Ristek nomor 3 tahun 2020 ya, yang standarnya ada 24, kemudian berubah ke 52 penyesuaian, dan kemudian penyesuaian lagi belum selesai, itu harus disesuaikan lagi dengan Permen yang 39. Nah, 39 baru selesai, muncul Permen Dikti-Saintek nomor 10 ya, tentang perubahan itu. Baik Bapak Ibu ya, kenapa nanti kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya, lihat apa sih sebetulnya keterkaitannya. Nah, jadi ini spektrum fleksibilitas pembelajaran pada Permen yang tadi, Permen Dikti-Saintek nomor 10. Ya, jadi ada perubahannya, ya ini kalau kaitannya dengan pembelajaran. Jadi ada metode hybrid, lintas tahapan keleluasaan mengambil mata kuliah dari berbagai tahapan atau program studi, kemudian RPL dan PJJ. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan pembelajaran. Jadi itu yang berubahnya sih. Jadi hal-hal lainnya ada, cuman saya lebih ininya di pembelajaran inilah, gitu ya. Jadi intinya adalah wajib menjamin keamanan, kenyamanan, pencegahan kekerasan bagi seluruh sivitas akademika. Ya, nah ini juga tadi banyak ditanyakan terkait bagaimana sih hubungan pencegahan kekerasan gitu ya, muncul ini, menjamin keamanan, kenyamanan, pencegahan kekerasan terhadap proses pembelajaran. Ternyata ada hubungannya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah ini dimunculkan di Permen Dikti-Saintek nomor 10 tahun 2026, gitu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat tujuannya sendiri adalah dari pembelajaran ini, ya, menguraikan konsep dasar perumusan, profil lulusan dan CPL, serta menetapkan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah. Kemudian selain itu mengorganisasikan keterkaitan antara profil lulusan, CPL dan serta bahan kajian dan mata kuliah. Dan saya yakin betul bahwa Bapak dan Ibu sebetulnya sudah menyusun ini, ya, karena di masing-masing prodi, ya, itu pasti punya profil lulusannya, ya, dalam bentuk misalnya buku pedoman atau panduan penyusunan kurikulum atau kurikulum program studi, gitu ya. Coba aja Bapak Ibu cek gitu ya. Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Karena kan kalau tidak ada itu proses itu tidak akan berjalan, jadi proses pembelajaran. Nah, kenapa saya munculkan yang tadi ya, jadi aturan tadi? Karena rumusan standar kompetensi lulusan itu ya, acuannya rumusan SKL atau CPL itu diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2. Nah kemudian Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Kemudian di Permen Dikti-Saintek dipertegas lagi nomor 39 itu di pasal 6, 7, 8, 9, 10. Nah takutnya saya salah, coba aja dicek Bapak Ibu ya, Permen Dikti-Saintek nomor 39 terkait SKL, ya, standar kompetensi lulusan, gitu ya. Nah ini jadi ininya supaya Bapak dan Ibu juga kenapa sih harus disusun gitu ya. Nah kemudian ini Bapak Ibu ya, di dalam standar, jadi yang saya nanti akan sampaikan ya secara selintas itu standar kompetensi lulusan dan standar isi, ya, karena kalau standar lainnya mungkin itu bisa tadi sudah disampaikan di materi sebelumnya, tapi ini kita lihat bahwa standar kompetensi lulusan itu adalah kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Ya, maka di dalam standar itu muncul bahwa SKL dirumuskan dalam CPL. Ya, ya, Bapak Ibu ya. Nah, di dalam perumusan ini, maka prodi program studi itu harus melibatkan yang keterkaitannya dengan bidang keilmuan. Ya, jadi mulai dari partisipasi, ya, melibatkan dunia kerja, pemangku kepentingan, Ludika. Makanya tadi di tayangan yang tadi penyusunan kurikulum itu ya, ada yang masukan dari asosiasi dan lainnya. Memang itu harus dilibatkan. Ya, ini pun selalu ditanyakan di akreditasi Bapak Ibu ya. Bagaimana keterlibatan dari Ludika atau asosiasi di dalam penyusunan perumusan kurikulum. Ya. Kemudian jangan lupa ini memperhatikan yang tadi juga ada di tayangan itu ya, di video itu ada visi KKNI, perkembangan iptek, kebutuhan kompetensi kerja, dunia kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama lulusan prodi dan kurikulum program studi sejenis. Ada di pasal 8 ayat 2. Nah, jadi CPL itu ya disusun ke dalam mata kuliah yang mengandung CPMK dimiliki oleh setiap mata kuliah, spesifik dan sesuai konteks. Di pasal 8 ayat 4 dan 5. Dan ini ya ini harus diinformasikan kepada mahasiswa di pasal 8-nya. Ya, sebagai salah satu bentuk transparansi ya, tanggung jawab dari Bapak dan Ibu ya yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Ya, mata kuliah ini, CPL-nya ini, CPMK-nya ini. Gitu ya kan? Sudah disampaikan ya, baik itu di RPS ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya. Jadi kenapa memunculkan tadi? Jadi Bapak dan Ibu di perguruan tingginya saya yakin bahwa menyusun kurikulum kemudian RPS itu adalah acuannya ada jelas gitu ya di Permen itu ada Permennya. Walaupun mungkin diatur juga di perguruan tinggi terkait hal-hal yang khusus ya karena itu kan baru standar kriteria minimal di standar kompetensi lulusan itu ya. Tapi bisa dikembangkan di prodi IPT-nya sendiri ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah standar isi. Jadi standar prosesnya saya tidak sampaikan. Ya. Nah, ini pasal 4041 itu kriterianya mencakup ruang lingkup materi pembelajaran. Jadi untuk mencapai tadi kompetensi lulusan. Jadi di dalamnya adalah kedalaman, keluasan, ya, terkait materi pembelajaran itu ya. Jenis program dan standar kompetensi lulusan seperti apa. Dengan memperhatikan yang sebelahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, kemudian konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini, dan dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada di poin 3-nya adalah konsep baru yang dihasilkan dari penelitian. Karena memang sekarang ini kan selalu bagaimana integrasi antara penelitian ke mata kuliah yang disampaikan. Hasil-hasil penelitian Bapak Ibu itu bisa di materi apa sih disampaikannya terkait dengan riset Bapak dan Ibu atau artikel Bapak dan Ibu yang dihasilkan, gitu ya. Kan ada relate-nya, jelas ya, integrasi kalau ya. Karena kan di situ ini. Nah, ya. Kemudian CPL program studi ini, ya, yang tadi materi pembelajaran dan sebagainya, di pasal 42-nya itu muncul ada 3 pendidikan, ada akademik, vokasi, dan profesi. Maka Bapak Ibu lihat di situ. Jadi ada kata apa ya namanya operasionalnya. Untuk pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu menguasai, mengembangkan dan atau menerapkan. Jadi kalau di RPS-nya Bapak Ibu memahami ukurannya susah Bapak Ibu ya. Jadi menguasai itu pasti ada ukurannya. Mengembangkan ada kegiatan gitu ya. Dan atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk pendidikan akademik. Untuk pendidikan vokasi karena memang banyak prakteknya ya praktek ini diutamakan untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian tertentu. Ya. Kemudian kalau pendidikan profesi utamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ini dimunculkan terkait standar kaitannya dengan nanti perumusan itu karena memang sulit gitu ya. Jadi coba aja cek Bapak Ibu ya di standarnya Bapak dan Ibu di perguruan tinggi ya, standar penjaminan mutunya SPMI itu terkait dengan standar SKL-nya dan standar isi. Karena di situ ada indikatornya ya, kemudian ada lain-lainnya ya. Nah ini jadi kalau ada proses audit mutu internal yang dilakukan ya secara mendalam pasti akan melihat ke sini, standarnya ada, kemudian apa-apanya ada ya sebelum nanti ke ini. Baik ya, jadi itu Bapak Ibu ya terkait dengan standar. Nah tadi sudah dimunculkan ini tapi bentuknya narasi, jadi tahap penyusunan dokumen kurikulum ya. Jadi kita berawal dari tadi profil lulusan ya, peran lulusan. Jadi peran yang dapat dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya oleh lulusan di bidang keahlian dan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya seperti apa. Nah harus merumuskan ya. Nah ini biasanya masukan atau diskusi atau yang melakukan forum diskusi dengan pemangku kepentingan, pengguna lulusan dan pemangku kepentingan market signal ya. Jadi perlu belajar apa untuk profil itu, maka perlu adanya bahan kajian. Perlu kemampuan apa, maka capaian pembelajaran itu. Nah, capaian pembelajaran itu maka secara garis ininya ya, putus-putus itu bahwa itu apa kaitannya dengan bahan kajian tadi. Untuk mencapai itu maka perlu bahan kajian apa saja. Apakah scientific ya, sesuai dengan scientific vision dan proses bidang keilmuan ya, penulisnya. Nah terkait capaian pembelajaran ya pasti ini melihat juga memunculkan itu karena mungkin benchmark atau need assessment ya, jadi penilaian perluan penilaian dari beberapa industri profesional. Nah kemudian di situ ada standar internasional atau keterampilan abad 21 ya, tidak terlepas dari KKNI, SNDIKT dan visi misi institusi ya. Sehingga dari situ nanti akan muncullah beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Makanya tadi ya ini muncul karena tadi di standar kompetensi lulusan begitu kan ya disampaikannya beberapa CPL di mata kuliah ya diunjang oleh bahan kajian yang gitu ya. Kemudian setelah itu baru dulu mata kuliah ada CPL prodi, kemudian bentuk pembelajaran. Nah mungkin sekarang bukan MBKM tetapi magang berdampak ya. Pokoknya dampak MBKM sudah ini lagi ya, sekarang menjadi berdampak. Karena kenapa muncul berdampak? Karena Bapak Ibu sekarang itu perguruan tinggi itu sekarang harus menyampaikan yang namanya dampak dari Tridharma, baik pendidikan, penelitian dan juga pengabdian ya, yang ujung-ujungnya adalah memberikan dampak terhadap ekonomi, lingkungan dan juga saya lupa satu lagi ya, itu ada dampak ekonomi lingkungan ya, dan nah ini nanti sangat berbeda sekali gitu ya. Nah kemudian barulah RPS dan perangkat pembelajaran lainnya yang di dalamnya ada CPN masuk, ada indikator kriteria, ada penilaian proses, ya, baru penilaian protokol dan seterusnya untuk evaluasi, ya, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ini saya coba ya, nah setiap tahapan proses penyusunan ini biasanya akan dimonitoring atau pantau oleh sistem penjaminan mutu. Cuman karena kendala ya, ada beberapa kegiatan saya yakin Bapak Ibu juga sama. Jadi karena setiap proses sekarang itu harus sesuai dengan siklusnya PPPP, siklus penjaminan mutu. Jadi ada penetapan, ada pelaksanaan,
ada evaluasi, ada peningkatan, dan juga ada pengendalian. Adapun yang kami nilai Pengendalian dan peningkatan. dari laporan. Jadi kemarin sudah kami Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penjaminan mutu menjadi unit yang penting sekarang, karena memang akreditasi itu diawali dengan budaya mutu, gitu ya. Ya, karena harus punya dokumen standar untuk melihat itu semua proses yang berjalan di perguruan tinggi. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ini tahapan penyusunan dokumen kurikulum ya, sudah terlepas dari itu. Nah, kemudian tadi ini juga sama lah. Tadi ya, tadi nanti kita akan bayangkan diskusikan. Ini adalah terkait ini adalah melihat dari analisis kebutuhan tadi ya, matriks. Nah, jadi masukan dari asosiasi stakeholder dan mitra kolaboratif ya. Dan kemudian university value tidak terlepas ya, karena memang kebiasaan penting ya, kekhasannya itu muncul dari situ. Kemudian ini dilakukan oleh tim pengembang kurikulum Prodi bersama mitra. Ya, makanya tahapan penyusunan ini selalu dikaitkan di akreditasi. Bagaimana sih sebelumnya prosesnya begitu ya? Nah, ini kan ada beberapa hal, ada seterusnya perentapan seperti apa, itu ya. Nah, kemudian konsorsium yang ilmu masukannya ya, kemudian mengacu ini menjadi acuan. Ini kami jelaskan. Kemudian baru keterlibatan semua dosen Ini saya sengaja nah, ambil yang dari sini makanya profil kalau besar, yang banyak kemudian rumusan capaian pembelajaran program studi, codingnya itu kan kemudian diturunkan ke bahan kajian, jadi silakan yang tadi ya sesuai sama dengan yang tadi nanti bahan kajian dan materi perluasan dan kedalaman, kemudian CPL, dan ini adalah tugas teman-teman di program studi. Maka muncullah mata kuliah dan beberapa SKS. Ya, ini keterlibatan dari dosen. Ya, dan saya yakin di Bapak Ibu berdua ini sudah dilakukan karena dasarnya gitu ya. Nah, kemudian baru perumusan ya tadi perumusan tadi saya tidak akan menyampaikan lagi, tapi yang pasti bahwa ini adalah hal yang penting terkait dengan perumusan profil rumusan itu biasanya dari ada evaluasi kurikulum, pencapaian CPM, masukan asosiasi, ya. Kemudian juga melihat dari visi dan tujuan strategi values, kemudian landasan desain, kemudian juga masukan dari konsorsium dan keilmuan. Ya. Nah, kemudian baru turunlah profil lulusan. Ya. Kemudian melalui juga rumusan CPL seperti apa. Ya, dengan mengacu KPI dan seterusnya. Ya. Nah, ini jadi profil lulusan. Jadi profil lulusan berfungsi sebagai citra ideal lulusan yang dimediasikan oleh program studi dan menjadi dasar dalam penyusunan CPL, struktur mata kuliah dan strategi pembelajaran. Jadi, pertama profil lulusan harus selaras dengan arah institusi dan prodi tadi sudah disampaikan. Jika visi keilmuan prodi adalah menjadi pusat unggulan kebijakan publik misalnya, ya, evidence based, maka profil lulusan nah, maka profil lulusan harus mencerminkan peran di bidang itu. Kan prodi itu bukan visi prodi gitu ya, visi keilmuan ya. Nah, visi keilmuannya apa? Kalau misalnya ini saya ambil contoh kebijakan publik, maka menjadi pusat unggulan kebijakan publik evidence based misalnya. Ya. Kemudian diskusikan dengan industri, pengguna lulusan, alumni, dosen, mahasiswa, tanyakan lulusan apa seperti apa, lulusan seperti apa yang dibutuhkan, ya, gitu ya. Jadi akan jelas profil lulusan yang dinyatakannya. Apa peran strategis mereka di masyarakat dan di dunia kerja, ya sesuai dengan visi keilmuan. Kemudian barulah fokus pada peran profesional, seperti misalnya profilnya adalah analisis kebijakan publik, wirausaha sosial, konsultan media digital, dan juga pengembangan teknologi pertanian misalnya Bapak Ibu ya, sehingga jelas Bapak Ibu ya. Jadi dengan itu ya, ini makanya kenapa harus dilakukan itu. Nah, kemudian tahapan penyusunan perumusannya, mekanisme profil lulusan, analisis dasar pengembangannya adalah program studi melakukan analisis terhadap ini visi, tujuan, strategi, institusi dan program studi. Kemudian tidak terlepas dari itu adalah kebijakan nasional, ya, dan SNDikti, ya ada ya.
ya, sesuai dengan kurikulum dan seterusnya. Kemudian sesuaikan atau acuannya adalah ada KKN sesuai jenjang pendidikan. Karena Bapak Ibu tahu ya, pendidikan sarjana level 8 sih sebetulnya, level 6. Nah, kemudian perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja. Kemudian di dalam analisis itu adalah harus mendapatkan juga masukan dari stakeholder. Jadi pengguna lulusan, alumni, asosiasi profesi, pemerintah dan dunia usaha dan dunia industri ya, terkait dengan mekanisme perumusannya ya, dan saya yakin sudah ada. Kemudian barulah, nah ini yang agak sulit memang terkait dengan ini, hampir beberapa perguruan ini agak kesulitan juga. Kalau ini melakukan riset ya, riset. Jadi pengumpulan untuk data-data alumni, sumber pengguna lulusan, forum diskusi, benchmarkan dari perguruan tinggi. Tapi yang biasa menjadi problem dari riset saja alumni, karena mungkin tidak mengisikan data, ya. Kemudian data-data susah untuk dilacak dan seterusnya. Ya, kemudian setelah lulus itu mereka kan biasanya agak sulit juga. Nah, padahal itu sangat penting di dalam perumusan profil lulusan. Ya. Ya, jadi kan, jadi tidak ujuk-ujuk ada profil lulusan atau apa mengawang-awang gitu ya, Bapak ya, bahasa ini. Tetapi harus betul-betul dirumuskan secara baik, ya dari hasil analisis, evaluasi, dari tracer, survei dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian barulah di situ setelah itu baru penyusunan adalah profil lulusan. Ya, jadi kurikulum menyusun profil berdasarkan peran yang dapat dijalankan lulusan, kemampuan utama lulusan, karakter dalam program studi. Contoh ini lah ya, tadi ya sudah. Nah, kemudian baru ada validasi Bapak ini, validasi profil lulusan, ya, yang melalui rapat prodi, workshop kurikulum, kemudian FGD, kemudian ada senat universiti atau fakultas bila diperlukan. Barulah penetapan profil lulusan, ya. Itu perumuskannya ya, Bapak ya. Ditetapkan melalui keputusan program studi, fakultas, kemudian dokumen kurikulum resmi, pengesahan dengan perguruan tinggi. Ya, jadi jelas ya. Baru profil lulusan. Nah, jadi mekanisme di dalam profil lulusan itu adalah gunakan kalimat aktif, padat, dan inspiratif. Rata-rata profil lulusan terdiri dari 1-3 pernyataan yang mencerminkan kompetensi utama, bidang kerja atau kontribusi lulusan dan nilai karakter bulan. Jadi prinsipnya relevan sesuai dengan kebutuhan, kontekstual menjawab isu, inspiratif memberikan gambaran masa depan, dan berorientasi masa depan menyentuh tren industri dan perkembangan iptek. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada hal yang lulusan kita bekerja sebagai apa, lulusan kita akan mampu melakukan apa. Maka dari profil lulusan itu ditentukanlah, ya, ini profil lulusan, ya, misalnya kita ambil contoh ini dari Sekima sumbernya, ada administrasi publik misalnya, profil lulusannya ini, maka deskripsi singkat harus dimunculkan Bapak Ibu terkait dengan profil lulusan tadi, ya, lulusan mampu merumuskan dan seterusnya. Ya, misalnya ada wirausaha, ya, teknik kimia juga demikian. Nah, profil lulusannya, oke ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari situ maka merumuskan CPL. Ya, jadi penjabaran profil lulusannya setiap program terjemahkan menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan. Makanya tadi saya sampaikan di sini, lulusan kita akan mampu melakukan apa, gitu ya. Ya. Nah, kemudian, kembali lagi Bapak Ibu tadi, kenapa saya munculkan standar nasional? Karena di situ ada perumusan CPL yang mengacu pada SNDIKT, kemudian KKNI, kemudian standar asosiasi keilmuan, kemudian kebutuhan abad 21 dan atau OBE, pendekatan OBE. Itu ya. Jadi ya, Bapak Ibu ya, jadi mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian baru selanjutnya adalah penyusunan CPL berdasarkan unsur. Kan ada tadi dimunculkan juga ya, CPL dirumuskan dalam 4 unsur, sikap, keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan. Ya. Setelah itu baru dilakukan workshop FGD,
kemudian CPL yang dibahas bersama-sama tadi Pak Agus yang pakar dan seterusnya, sehingga itu akan betul-betul jelas gitu ya CPL yang diusulkannya. Ya, kemudian barulah validasi keterukuran CPL. Ya kalau tidak salah prinsipnya adalah spesifik, terukur, relevan, realistis, dan dapat dicapai. Nah ini ya pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai tidak bisa diukur. Ya ini harus lihat lagi saya yakin, tapi karena di perguruan tinggi itu melalui LLDT-nya itu selalu melakukan mungkin ada pelatihan-pelatihan terkait dengan penyusunan ini ya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga sudah menerapkan ini. Kemudian selanjutnya adalah penetapan CPL. Jadi CPL ini ditetapkan dalam dokumen kurikulum, ya, buku kurikulum atau SK penetapan kurikulum dan SK penetapan kurikulumnya. Nah ini ya, jadi capaian pembelajaran mungkin bisa mengacu ini acuannya, ya, yang sering disampaikan juga lah Bapak Ibu ya, pasti tidak asing lagi ya. Kalau misalnya S1, ya level 6, ya, kan kita masih banyak di S1 atau D3 level 5, gitu ya. Dan ini adalah menjadi hal yang penting karena memang harus ada deskripsi yang mencakup tentang sikap, nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan kemenangan dan tanggung jawab. Nah, kemudian di dalam Permen 39 2025 pasal 6 itu CPL merupakan kesatuan 3 kompetensi. Ya. Jadi ada kodenya SPK. Jadi ada kelompok jabatan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya isinya gitu. Jadi sekarang tidak lagi masing-masing gitu ya, tetapi harus bisa. Nah kemudian pergeseran perumusan CPL ini, capaian pembelajaran lulusan misalnya perlu di XYZ lah. Sikap terdiri dari keterampilan umum, terdiri dari keterampilan khusus, terdiri dari pengetahuan. Nah ini harus diubah menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi ABC dengan CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Saya yakin sudah dilakukan ya. Jadi tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu, ada batasannya cukup 10. Nanti ukurannya susah mengukurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau banyak sampai banyak bisa mengukur. Kemudian penyusunan CPL ini melibatkan tadi ya, tidak saya tidak usah lagi disampaikan. Tetapi dokumen CPL dimuat dalam dokumen kurikulum program studi, buku pedoman akademik, website, ya, program studi, surat keputusan penetapan CPL oleh dekan dan rektor. Jadi kriteria CPL ini pertama adalah spesifik dan terukur, bukan abstrak. Kemudian selaras dengan visi misi program studi dan institusi. Kemudian relevan dengan kebutuhan kerja dan pengembangan keilmuan, dan dapat diidentifikasi bukti ketercapaiannya melalui penilaian. Ya, jadi kalau misalnya kata kalimatnya adalah kata operasionalnya memahami kan sebutnya ya. Nah ini ya Bapak ya. Jadi ada rumusan deskripsi CPL umumnya terdiri dari 8 sampai 15 butir ya, tergantung jenjang. Ya, tadi 7, 10 sih paling ininya ya. Menggunakan kalimat aktif, mampu merancang, mampu mengelola, gitu ya. Oke, ya. Jadi ini kata-kata kerja dan terukur dari taksonomi dulu. Ya, seperti mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, merancang, menyusun dan seterusnya. Jadi dari Bapak Ibu ya, kalimat abstrak yang umum misalnya berpengetahuan luas, berjiwa nasionalis tinggi. Kemudian nah ini kata kerja tidak terukur mengetahui, menyadari, memahami. Ya, jadi kalau bisa gunakan menjelaskan, ya. Kemudian kata-kata tidak konkret memiliki kepribadian yang baik. Ya, dan seterusnya lah. Ya, yang memang sulit diukur itu agak sulit pada saat Bapak dan Ibu mengukur terkait dengan CPL-nya. Nah, kemudian rumusan CPL mampu plus kata kerja operasional plus objek atau perilaku plus konteks jika perlu. Contohnya, mampu menganalisis kebijakan publik berdasarkan prinsip etika dan data empiris. Kemudian mampu mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan. Boleh? Contoh 2. Oke, contoh 2 apa? Nah kemudian ini lakukan analisis kecukupan CPL ya. Bapak Ibu harus bisa ini. Jadi apakah CPL pembelajaran vertikal sesuai dengan profil ya, kemudian CPL
sudah mengacu pada ini deposito KKNI, kemudian apakah CPL telah sesuai dengan standar minimum, apakah CPL mengandung bahan kajian, ya, kemudian apakah CPL menyatakan kemampuan, apakah materi bahan kajian CPL dapat digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah, dan seterusnya sampai apakah CPL jelas bagi mahasiswa dan dosen serta dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan analisis terhadap apakah CPL itu cukup atau tidak. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mekanisme pembentukan bahan kajian. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi keilmuan. Jadi program studi mengidentifikasi body of knowledge, ya, cabang ilmu, pengetahuan, perkembangan iptek dan kebutuhan kompetensi lulusan. Kemudian pemetaan CPL terhadap keilmuan. Jadi setiap CPL dipetakan ke bidang kajian yang relevan. Contoh misalnya, ya, pangan, ya, mampu menerapkan GMP, ya, maka bahan kajiannya adalah terkait dengan keamanan pangan. Kemudian mampu melakukan analisis mutu, maka kajiannya adalah kimia pangan. Nah, ya. Mampu mengembangkan produk, maka teknologi pengolahan pangan yang harus menjadi bahan kajiannya. Ya, itu salah satu contohnya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa memetakan sendiri terkait dengan hal ini, ya. CPL dipetakan ke bahan kajian, gitu ya. Kemudian mengelompokkan bahan kajian. Ya, bahan kajian dikelompokkan menjadi kajian inti, pendukung, institusi, ataupun pilihan ataupun peminatan. Itu bisa dilakukan karena ada mata kuliah dan lainnya, dan hal-hal yang mungkin bisa menjadi penting begitu, ya, hal-hal yang pentingnya yang betul-betul relate. Nah, kemudian ada validasi bahan kajian ini dilakukan melalui rapat dosen, ya. Kalau yang, ya, mungkin di beberapa perguruan tinggi dilakukan secara ini, ya, ada validasi di perguruan tinggi Bapak dan Ibu mungkin begini. Pokoknya setelah itu baru ada validasi bahan kajian, ya, melalui rapat dosen, benchmark, RPD, review, gitu, ya. Kalau misalnya perguruan tinggi dilakukan karena ingin melihat bagaimana secara idealnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Kemudian penetapan bahan kajian ditetapkan dalam dokumen struktur kurikulum, ya. Nah, kemudian barulah ini pembentukan mata kuliah, ya, yang tadi di slide itu, ya, rumusan, tugas bidang studi, bahan kajiannya apa, kemudian itu menjadi mata kuliah. Nah, kemudian bahan kajian ini merupakan salah satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru dan seterusnya, ya. Jadi pada setiap butir CPL program studi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pembentukannya seperti apa. Jadi pemetaan CPL ke bahan kajian itu, jadi setiap CPL dipetakan ke bahan kajian yang mendukung pencapaian kompetensi. Baru setelah itu penurunan bahan kajian menjadi mata kuliah. Jadi bahan kajian dijabarkan menjadi mata ADLN, mata kuliah wajib, gitu, ya. Pilihan, masuk ke praktikum, project, atau PKN. Nah, kemudian barulah dilakukan penentuan nama mata kuliah disesuaikan dengan substansi keilmuan, standar nasional dan perkembangan bidang ilmu. Ya, ini saya yakin sudah sama juga. Kemudian barulah penentuan bobot berdasarkan kedalaman, ya, Bapak Ibu, ya, luasan, metode pembelajaran, kemudian beban belajar mahasiswa. Kemudian baru semester penempatannya dipetakan, dibuat matrik, ya, matrik terkait dengan susunannya di mana, gitu, ya. Disusun secara hierarki, berjenjang, berkelanjutan dan memperhatikan prasyarat, tentu saja, ya. Nah, ini barangkali, ya, terkait mata kuliah, cara pembentukan mata kuliah baru yang tadi mungkin sudah disampaikan juga di dalam video terkait dengan hal bagaimana CPL prodi itu terhadap mata kuliah, ya, berdasarkan CPL, ya, yang dibebankan kepada mata kuliah, ya. Nah, kemudian pembobotan SKS mata kuliah, jadi karena sekarang ini adalah
berapa? Beban belajar itu adalah setara dengan 45 jam per semester. Jadi itu yang harus dilihat juga terkait dengan ini ya. Nah kemudian barulah menyusun terkait penilaian ya, bobot ya. Jadi CPMK ya, dengan satu misalnya, kemudian isi deskripsinya, kemudian pemetaannya kecapean yang mana. Nah kalau kedalaman dan lainnya adalah luasan kedalamannya itu sangat bisa diukur gitu ya, maka bobotnya akan lebih tinggi. Ya, makanya dilihat dari luasan dan kedalaman dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah kemudian setelah itu baru penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum, ya, yang tentu saja di keterlibatan dosen, kemudian juga dalam organisasi mata kuliah, struktur dan seterusnya, kemudian juga perangkat pembelajaran. Jadi ini barangkali yang harus dilakukan. Ya. Maka dari situ maka muncullah perangkat pembelajaran yang di dalamnya RPS, rencana tugas, rencana evaluasi, kemudian instrumen penilaian atau rubrik portofolio dan barang ajar yang memang harus ada di dalamnya. Nah ini tentu saja bahwa ini juga didukung terkait dengan perangkat pembelajaran ini. Adanya misalnya di dalamnya ada desain pembelajaran yang memanfaatkan teknologi IT dalam blended learning, dan termasuk juga mungkin kalau di sini masih MKN berdampak seperti apa gitu ya. Nah ini ya. Nah, kemudian baru Bapak dan Ibu bisa menyusun kemampuan organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum. Ya. Nah biasanya dirumuskan di di prodi gitu ya. Nah, tadi disampaikan ada organisasi horizontal, keluasan, dan juga ada kedalaman. Jadi kedalamannya bisa melihat. Ya. Nah, kemudian selain itu dalam proses ini, maka di atasnya itu Bapak Ibu ya, kalau proses pencapaiannya adalah ingin ke CPL. Kalau itu tercapai begitu ya, dengan melalui satu tahapan proses mulai dari sub CPMK, kemudian ke CPL. Jadi karena ini masih bersifat umum, CPL, kemudian ini CPMK bersifat spesifik terhadap mata kuliah, kemudian ini sub, ini dapat diukur dan diamati. Ya, jadi setiap ini bisa diukur, Bapak Ibu ya. Setiap selesai Bapak Ibu menyampaikan materi, ya apakah itu pertemuannya dalam 1 minggu atau pertemuannya 2 kali dalam 2 minggu itu bisa diukur ya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Jadi pengukurannya harus dirancang oleh Bapak dan Ibu ya terkait dengan proses itu. Maka di sini ada mulai dari penyusunannya dari prodi, menyusun ya proses penyusunan mata kuliah dan tahapan belajarnya seperti apa. Nah, keterlibatan Bapak dan Ibu ya tentu saja ya, karena Bapak dan Ibu adalah sebagai pengampu misalnya mata kuliah ya terkait pembelajaran. Maka ini betul-betul harus disusun secara betul ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, nanti kita akan banyak diskusi terkait dengan hari ini. Dosen yang baik menciptakan lulusan yang kompeten, dosen yang hebat menciptakan generasi yang berdampak. Terus berkarya, meneliti dan mengabdi karena Dharma adalah jalan kontribusi bagi bangsa. Maka dosen bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi membangun cara berpikir kritis dan karakter mahasiswa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiskusi terkait dengan hal ini. Karena tadi dari video sudah jelas, dari ini saya hanya menambahkan beberapa walaupun ada pengulangan barangkali ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke teman dekat saya, Pak Joseph. Nah, silakan Pak Joseph, terima kasih. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Dr. Joseph, luar biasa atas ilmu dan informasi terkait tentang materi di sesi kedua. Bagi Bapak, kita masuk ke dalam sesi diskusi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yosef. Waduh. Saya awali dari tangkapan layar ya, sesuai dengan urutan yang raisen. Dan luar biasa Pak Yosef nih. Iya Pak. Ini kan peserta 800, ini yang wah luar biasa ini. Iya banyak, belum lagi nih. termasuk yang chat Pak ini. Wah, paling nanti saya ambil juga sebagian dari chat Pak, sesuai urutan. Baik, mangga. Di sini ada Pak Muhammad Ruzainik ya, yang sudah resen terlebih dahulu.
Baik, kesempatan pertama dipersilakan kepada Pak Ruzaini. Mangga Pak. Baik Pak, terima kasih. Pak Ruzaini, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ruzaini. Siang, Pak. Mohon izin bertanya. Saya Muhammad Ruzaini Abdi dari Universitas Palangkaraya, Pak, Kalimantan Tengah, Pak. Palangkaraya ya. Kebetulan saya di Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen, Pak. Ekonomi bisnis ya Pak. Iya, manajemen FEB. Saya singkat saja. Tadi sudah saya ada tanyakan juga di chat, namun diberi kesempatan ya, alhamdulillah, ternuhun. Yang saya tanyakan, bagaimana Pak di pasal melibatkan partisipasi di pasal 8 itu Pak, ayat 1 tentang pemangku kepentingan dunia usaha dan dunia industri kerja dan kriteria lembaga resmi atau perizinan, dan itu untuk bahan kajian. Yang saya lihat, yang saya amatin itu sudah banyak dunia usaha itu yang perizinannya. Nah sekarang dengan yang digitalisasi ini, UMKM itu tumbuh berkembang secara marginal dan sebaluas, dan yang tidak berizin itu, apakah itu bisa dimasukkan di dalam proses bahan kajian untuk masuk di pasal partisipasi pasal 1. Maksudnya pasal berizin apa Pak? Usaha itu Pak. Usaha dunia usaha itu kan banyak yang sudah berizin, itu dimasukkan sudah. Okay. Nah, yang belum berizin ini juga mempengaruhi, berdampak juga. Nah, itu apakah termasuk kriteria di dalam partisipasi pasal 8? Saya kira yang cukup. Berizin ya. Yang mana yang Dudika yang berizin dan tidak berizin ya? Oke, siap. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Jadi di dalam pengembangan ya kurikulum ya, yang tadi harus melibatkan ini pemangku kepentingan itu, jadi tidak hanya diminta memberikan masukan, termasuk yang izin dan tidak berizin. Saya kira itu akan memberikan satu masukan yang baik ya terhadap bagaimana kurikulum itu dikembangkan ya, sehingga tetapi harus tetap ada evaluasi ya, jadi evaluasi terhadap itu ya, walaupun mungkin misalnya tadi bagaimana kalau Dudikanya tidak berizin gitu ya, nah itu nyatakan saja di situ memang tetapi kan lulusan dari Bapak ya, PT Bapak kan bisa diterima di situ kan ya, betul ya? Bisa Pak, bisa. Nah itu masukannya, ya itu kan memberikan masukan juga, sebagai alumni juga bisa dia memberikan masukan terkait dengan itu ya. Jadi peran-peran atau bentuk keterlibatan yang dilakukan ya, mulai dosen pasti gitu ya, mahasiswa ya memberikan masukan mengenai proses belajarnya. Nah kemudian dari alumni adalah memberikan informasi, jadi kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja ya, baik itu yang izin atau tidak berizin ya Bu, dengan kesenjangan pembelajaran itu kan akan memberikan masukan juga, rekomendasi lah, jadi sehingga itu, apalagi dari pengguna lulusan. Jadi mungkin mereka bisa memberikan mengidentifikasi ya kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian juga dari asosiasi kan gitu juga Pak ya. Biasanya asosiasi memberikan standar kompetensi biasanya ya. Kemudian dari yang lainnya adalah terkait dengan pakar. Jadi saya kira bahwa dari pengguna lulusan walaupun itu tidak berizin itu bisa memberikan masukan ya, jadi kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa sih ya sebagai masukan, dan itu biasanya tidak usah diinikan, tapi yang jelas bahwa itu adalah masukan dari pengguna lulusan. Itu aja Pak Ruzaini. Ya, itu aja Pak Ruzaini. Ya. Makasih Pak, terima kasih. Baik Pak Yosef dan Bapak Ibu, saya akan loncat ya dari tangkapan layar yang terakhir kemudian ke chat. Nah kemudian di chat Pak ada pertanyaan dari Bu Rezti. CPL ya Bu Rezti dari Politeknik PGRI Banten. Pertanyaannya, permasalahannya Pak, CPL itu kan terdiri dari sikap, pengetahuan, KU dan KK. Berarti CPL bisa sampai 20 ya, sampai 30.
Karena dari sikap aja bisa 10 sampai 11 capaiannya. Apakah betul Pak seperti itu? Oke, ya. Jadi gini, jadi kan ada pembatasan ya, bukan pembatasan artinya bahwa kan kita akan mengukur ya, mengukur terkait dengan CPL ya. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa ada hal-hal yang harus dibatasi lah terkait dengan penyusunan CPL itu, karena nanti bagaimana mengukurnya, kemudian bagaimana dengan karakteristiknya dari program studi itu sendiri terkait dengan yang ingin diharapkan gitu ya, yang ingin dicapainya. Makanya kalau misalnya tadi, misalnya mohon maaf Bu, siapa tuh itu? Resti, saya ingin tanya Bu Resti, ya di CPL Ibu ada berapa Bu? Punten maaf. Iya. Baik Pak, kalau di CPL sendiri kan dari sikap aja tuh saya nggak buka dokumennya. Ya dari sikap aja udah ada 10 ya sesuai dengan dari kementerian. Terus pengetahuan sekitar 9, KU-nya. Karena di sini profil lulusan dari kampusnya sendiri itu menetapkan ada 8 Pak. Jadi turunannya panjang, apakah betul begitu atau bagaimana ya Pak? Oh ya, karena ada kekhususan yang dimunculkan dari ininya ya, dari PT-nya ya. Oh. Iya. Ya, iya. Jadi sebetulnya ya kalau bisa misalnya tidak karena kan sulit juga Bu mengukurnya. Tapi karena Ibu dari Politeknik ya, jadi ingin KPI-nya betul-betul bahwa apa yang diinikannya adalah bisa bisa kemampuannya bisa dimiliki oleh lulusan gitu ya. Itu memang kembali lagi ke perguruan tinggi, hanya barangkali untuk pengukurannya itu yang mungkin kalau ada instrumen pengukuran yang dibangun oleh Politeknik mungkin itu akan bisa tetapi kan itu akan menjadikan bukan ribet, artinya terlalu banyak, itu luas ya. Biasanya kan hanya beberapa 10 sampai 10 kemudian dicurunkanlah ke CPMK. Itu pun tidak banyak sesuai dengan supaya keterukurannya jelas. Tetapi kalau misalnya dimunculkan dari perguruan tinggi, apalagi Politeknik, yaitu kembali lagi ke ini ya. Karena itu akan ini juga ya. Tapi kalau sudah ada instrumen ininya nggak apa-apa juga sih. Gimana sih di Politeknik ini? Instrumen apanya tuh Pak? Iya, penilaian pengukuran terhadap capaian. Penilaian pengukuran terhadap capaiannya sih. Pembelajaran. Jujur saya belum sampai situ sih Pak, kan makanya mau ikut pekerti juga. Cuman kalau tadi dari pemaparan materi sama beberapa contoh yang pernah saya lihat untuk penyusunan CPL, CPMK dan sub CPMK-nya itu, kok CPL di saya banyak sekali, sedangkan ngelihat RPS dari kampus lain tuh kayak CPL tuh cuma sampai 10, paling banyaknya 12 atau 15. Iya, gitu. Kalau digabung dari SPKK, KUKK itu punya saya jadi 20-an kayaknya, 27 atau 28 gitu. Iya, jadi kalau biasanya ini ya, boleh aja sih Bu, tetapi kan biasanya kita jumlahnya harus proporsional juga, mudah diukur dan dapat dikelola kan gitu ya, dapat dikelola pengelolanya seperti apa. Ya silakan saja, tapi memang sebetulnya kalau di SNDikti itu tidak ada ketentuan yang menetapkan batas maksimalnya, tidak ada ya jumlah CPL-nya. Jadi itu kembali lagi bagaimana merumuskan terkait profil lulusan dan kurikulum. Jadi memang ada di beberapa perguruan tinggi mungkin antara tadi Ibu sampaikan ada 12 sampai 12 gitu ya, paling 15 maksimum gitu ya, umum gitu ya. Dan jadi relatif mudah dipetakan Bu ya. Kalau coba Ibu berapa Bu? 20? 28. Bayangkan Ibu petakan lah. Iya, jadi checklistnya panjang kan. Ya, jadi kemudian pengukurannya juga. Jadi saya sarankan sih ya, walaupun mungkin kalau 15 oke lah, wajar lah ya, 20. Tetapi kalau sudah di atas 20 ya luar biasa Ibu bagaimana melakukan pemetaan ya. Nah, kemudian assessment menjadi luar biasa ya, kompleks gitu ya. Bayangkan Ibu.
Ya, jadi ini kembali lagi lah. Jadi lihat lagi lah, jika memang terlalu banyak maka pemetaannya kan akan menjadi rumit. Assessment juga pencapaian menjadi sulit dilakukan gitu ya. Kemudian evaluasi OBN gimana nanti ya? Ya, penyusunan. Walaupun itu sih betulnya kalau misalnya itu sudah dilakukan di Politeknik ya dengan evaluasi pengukuran yang betul-betul jelas gitu ya, valid, ya itu nggak apa-apa juga. Tetapi ya tidak disarankan juga terlalu banyak karena itu akan merepotkan. Ya. Tapi Terima silakan. Ya, oke, siap. Oke. Bu Res, Baik, tadi barusan Bu Resti, sekarang saya masuk ke tampilan layar lagi, Pak. Ya, Pak. Nah, di sini selanjutnya Ibu Revia dari ITBMS ya. Silakan Ibu Revia. Ibu Revia. Silakan Bu Revia. Ibu Revia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya cerita sedikit dulu ya, Pak. Boleh, Jadi awalnya saya itu kan S1 Ekonomi Manajemen gitu ya. S1 Ekonomi. Iya, terus S2-nya lanjut S2 Ekonomi Manajemen juga. Jadi setelah S2, jadi saya langsung diajak oleh dosen pembimbing saya. Maklum ya Pak, saya dosen pemula gitu ya. Jadi makanya ikut PKRT malah lebih paham lagi gitu ya apa maksudnya jadi dosen ini gitu. Nah jadi waktu setelah saya tamat S2. Udah S3 Bu ya? Oh S3 udah. Oh belum S3. OTW Pak. OTW. Iya. Jadi setelah saya tamat S2 itu langsung diajak oleh dosen pembimbing saya untuk menjadi dosen di kampus yang baru gitu ya. Nah jadi sesampainya saya di kampus baru itu saya langsung mengajar gitu ya Pak. Jadi yang saya tahu itu ya langsung ini kan udah disediain RPS-nya, CPL-nya, CPN. Iya udah disediain semuanya. Yang saya pahami itu ya hanya mengajarkan materi yang ekonomi manajemen itu, Pak. Jadi sampai di sini ternyata kami terlebih dahulu harus memahami CPL dan CPMK-nya seperti itu ya, Pak. Atau bagaimana gitu, Pak? Haruskah kami memahami juga tentang RPS-nya? Soalnya kan RPS itu udah disediain dari kampus. Jadi yang saya memahami itu di bagian materi-materi saya itu, Pak. Jadi setelah ikut PKRT ini diajarkan bagaimana cara buat RPS-nya, ada lagi CPL dan profil lulusannya bagaimana gitu. Nah, itu udah diberesin sama bagian akademiknya gitu, Pak. Oke, jadi ini ya Bu ya. Sekarang mengikuti ini jadi Ibu agak ini juga ya. Kebingungan juga menyusun, waduh harus menyusun ini gitu ya. Iya begitu juga kan sama seperti kemarin ada pembelajaran pedagogik. Nah gitu tuh baru saya kenal di sini gitu Pak. Sebelumnya kan saya pemasaran jadi terkait dengan bagaimana operasional, marketing, SDM dan lain sebagainya gitu. Nah ini kita diajarkan untuk mengajar mahasiswa bagaimana kita menjadi dosen yang berprofesional, yang berkarakter gitu ya Pak. Ya, sangat luar biasa gitu ikut PKRT ini. Jadi mohon penjelasannya Pak ini terkait dengan RPS yang sehari-hari bukan di setiap mengajar mata kuliah gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Jadi yang pertama ya. Jadi biasanya ada juga perguruan tinggi yang sudah menetapkan ya. Jadi given gitu ditetapkan RPS-nya oleh perguruan tinggi. Maka fokus dosen, fokus ibu bukan lagi menyusun dari awal tapi langsung mengimplementasikan ya. Nah, ininya bagaimana pembelajarannya supaya tercapai gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan ibu adalah pertama ya tadi ya, jadi bagaimana tahapan penyusunan itu dilakukan, ya kan? Tadi kan sudah ya? Iya. Dari yang sebelumnya penyusunan dilihat lagi,
karena kan ibu tiba-tiba dapat RPS begitu ya. Nah kemudian ibu coba pahami dengan ininya CPL CPMK-nya sesuai dengan mungkin mereka juga punya pedoman akademik begitu ya, coba lihatlah. Nah kemudian bagaimana ibu bisa dari situ ibu bisa mengkaji RPS-nya ya. Jadi kan sudah dapat nih, ini apa nih yang harus dilakukan gitu ya. Nah ibu pelajari itu ya. Apalagi tadi sudah disampaikan beberapa hal kaitan bagaimana penyusunan itu dilakukan ya. Tapi jadi kalau udah itu bisa dipahami terkait dengan RPS nanti seperti ini, CPL-nya seperti ini, bisa dilihat ya. Jadi ininya ya, termasuk barangkali ibu juga bisa berdiskusi dengan yang penyusun materi itu siapa, apakah dosen yang tadi mengajak ibu untuk mengajar di perguruan tinggi itu. Nah itu kan bisa bisa diminta masukan, karena ini agak sulit juga tiba-tiba. Memang banyak sih Bu, jadi ada yang langsung udah aja kamu mengajar ini, jadi tidak tahu prosesnya yang dilakukan. Ada yang gitu, jadi tiba-tiba ngajar. Padahal tugas dosen itu adalah merancang sebetulnya ya, merancang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Makanya kalau itu sudah ada, maka ibu diharapkan untuk menganalisa, mengkaji terkait dengan RPS itu. Jadi, nah kalau ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan ibu kan bisa ditanyakan, siapa sebetulnya yang menyusun ini, siapa pengampu, itu kan bisa ditanyakan, gitu ya. Gitu Bu. Iya, Pak. Agak ini juga sulit juga ya. Iya, Pak. Berarti sebelum proses pembelajaran dimulai semester gitu, kita perlu menyesuaikan dulu kan, gitu ya, Pak? Betul, kan ada ini Bu, suka ada diundang rapat gitu ya untuk persiapan pengajaran di semester ganjil misalnya, kalau gasal gitu ya. Iya. Makanya dosen paralel misalnya, dosen yang itu berdiskusi dulu hal-hal yang memang kaitannya dengan proses atau materi yang akan diajarkan. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat. Nah, tapi jika ada pertanyaan yang beririsan atau sama, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya lewat ke pertanyaan yang belum ditanyakan. Sekarang dari Ibu Rizka Silvia Uniki yang ada dalam chat. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara memastikan bahwa profil lulusan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dunia kerja 5 hingga 10 tahun ke depan, bukan hanya kondisi saat ini. Kemudian, jika masukan dari pengguna lulusan, alumni, dan asosiasi profesi berbeda, bagaimana menentukan prioritas dalam merumuskan profil lulusan dan CPL? Terima kasih Pak, seperti itu pertanyaan Pak. Baik, Ibu Rizka. Ibu Rizka. Oke, jadi pertama adalah memastikan profil lulusan itu sesuai dengan dunia kerja ya tadi ya. Apakah bagaimana sih sebetulnya? Pertama adalah biasanya langkah yang dilakukan itu adalah dengan mulai dengan analisis ya. Walaupun tadi disampaikan sudah ada hasil ini gitu ya, hasil dari pengguna lulusan. Tetapi dari pengguna lulusan itu lakukanlah analisis, bukan hanya masukan, tetapi dianalisis ya. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh pengguna lulusan itu menjadi bahan untuk dilakukan evaluasi ya. Apakah sesuai pekerjaannya, sesuai kompetensinya yang dibutuhkan atau apa begitu ya. Nah itu akan bisa terlihat bahwa profil lulusan itu bisa sesuai dengan dunia kerja ya. Nah kemudian lakukan ya lanjutan dari situ, maka dilakukan diskusi ya dari hasil tracer, dari semuanya, dari hasil masukan tadi ya, karena itu akan membantu di dalam kaitannya dengan profil lulusan itu sesuai dengan dunia kerjanya atau tidak ya. Nah kemudian lihat lagi hal-hal yang kaitannya dengan apakah profil lulusan ini sesuai nggak ya yang dirumuskan. Nah itu dari masukan dari hasil analisis itu ya. Kemudian selanjutnya seperti yang turunkan lagi dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian yang paling penting lagi adalah pastikan bahwa
kurikulum yang ada itu adalah mendukung daripada CPL, ya. Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan. Nah, kemudian buat checklist Ibu Rizka, ya. Biasanya kan ada deskis ya, buat checklist indikator bahwa profil lulusan sudah sesuai dengan dunia kerja itu. Ada misalnya indikatornya adalah hasil tracer, kemudian apakah sudah divalidasi oleh industri gitu ya, dan seterusnya ya, sehingga itu sangat jelas terlihat bahwa lulusan sesuai dengan profilnya itu jelas sesuai dengan dunia kerja. Jadi intinya adalah profil lulusan itu bisa dibuktikan melalui data. Datanya adalah tracer, survei, kemudian adanya FGD, kemudian juga adanya benchmark, ya, benchmark yang dilakukan dan juga masukan asosiasi. Jadi jangan sampai asumsi gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Boska dari pengguna lulusan sudah ada ininya, maka tinggal analisis oleh Ibu apakah sesuai dengan dunia kerja atau tidak profil itu. Kalau tidak sesuai maka kajian itu harus dirumuskan kembali di prodi begitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jus. Ya. Baik, selanjutnya ke tanggapan layar di sini sudah raiskan Pak Rozaini tadi udah ya, baik. Pak Rahmat berarti ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Pak Yusef. Selamat siang, Damang. Oke, kebetulan saya memang alumni dari Unpad juga ya, Prof. Angkatan 98 dulu, teknik mesin. Ya, teknik mesin. Iya, saya 98. Bang Ariantara ya, Pak Gatot. Iya. Kebetulan saya sekarang diamanai sebagai Kaprodi ya, Prof, di kampus baru ya, di Sains Indonesia. Di mana itu Pak? Di Bekasi, Prof. Oh, Bekasi. Siap. Enggak. Nah, kemarin pada saat perumusan CPL dan CPMK, kebetulan kan kami belum ada tracer study-nya ya. Nah, kita juga agak sedikit kebingungan terkait hal tersebut. Kemudian jika nanti mungkin kita merumuskan profil lulusan kami sebagai mechanical engineer, tetapi nanti pada saat lulusnya mereka sebagai mechanical engineer, itu apakah kita bisa langsung rubah atau seperti apa ya, Prof? Pada saat proses semester berjalan. Oke. Nah, itu bisa dilakukan, Pak. Ya. Asal memang sesuai dengan apa ya? Dinyatakan di dalam ininya, baik itu mata kuliah ya dan lainnya yang sesuai dengan profil lulusan ya. Kalau misalnya tracer belum dilakukan ya itu ya kan belum dilakukan ya, belum ada. Nah, itu baru urutan yang memang harus dilakukan adalah melihat itu Pak Rahmat, visi keilmuan itu ya, visi keilmuannya seperti apa. Oke. Ya, karena profil lulusan itu harus mencerminkan arah pengembangan dari program studi. Baik. Gitu ya kan. Oke, siap. Nah, kemudian kalau misalnya dari profil lulusan itu sudah pasti nih industrinya ini, maka lakukanlah walaupun mungkin belum ada lulusan yang atau lulusan ke situ ya, tetapi itu bisa diundang untuk melakukan diskusi sesuai dengan profil lulusan yang akan ditujunya gitu ya. Diharapkannya. Ya. Berarti dalam satu siklus kita bisa rubah? Bisa rubah. Asal ya itu tadi ya, ada itulah analisis kebutuhan dunia kerja. Kemudian dengan asosiasi Pak? Iya, sementara sih cuma dengan BKSTM. Oh iya BKSTM ya Pak Dengan Sugiharto gitu ya. Iya. Kemudian benchmark jangan lupa. Benchmark kita sering lakukan juga, Prof. Oh ya, nah itu kan udah itu udah komplit ya. Sudah sih. Tinggal diinikan aja apa-apa yang harus dilakukan. Ya, cuma memang sesuaikan dengan itu tuh, dengan visi keilmuan ya, sebagai arah pengembangan kalau memang belum ada tracer. Siap. Ya, siap. Gitu aja Pak. Enggak. Baik, Pak Ibu, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ada di chat dari
Ibu ya, Ibu Ragil Novianti Universitas NU Sidoarjo. Ibu Ragil. Iya, Ibu Ragil. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur dan menetapkan bobot SKS pada setiap mata kuliah agar mencerminkan beban belajar siswa yang rasional dan selaras dengan tingkat kedalaman CPL yang ditargetkan? Seperti itu, Pak Dr. Yusef. Waduh, luar biasa nih. Oke, mengukur agar rasional gitu ya. Emang tantangan Ibu dalam penyusunan kurikulum lah, Pak Yusef ya, betul ya. Ini karena prinsipnya SKS ditentukan oleh banyaknya materi ya, tetapi beban belajar mahasiswa gitu ya. Jadi langkah awalnya biasanya yang harus dilakukan adalah mulai dari CPMK. Jadi ya CPMK. Jadi mampu apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini. Ya, kemudian hal-hal lainnya ya itulah untuk kemudian hitung beban belajar barangkali ya untuk setiap CPMK-nya dihitung ya bagaimana ininya. Jadi misalnya sesuaikan dengan ketentuan SNDikti karena pada pendidikan tinggi itu satu SKS bukan hanya 1 jam tatap muka, tetapi mencakup keseluruhan aktivitas. Kalau satu SKS 45 jam ya, jadi berapa yang harus dilakukan terhadap itu ya, terhadap bobot yang harus ditentukan seperti apa ya. Jadi cukup ini juga sih sebetulnya terkait dengan kaitannya dengan penentuan bobot ini ya. Tapi mungkin bisa dilihat dari kaitannya dengan mata kuliah, kemudian aktivitas yang dilakukan di dalam proses pembelajarannya itu seperti apa gitu ya. Misalnya kita ambil beberapa hal kaitannya dengan dari informatika itu apa ya, struktur data misalnya ya. Nah di situ kan ada beberapa aktivitas misalnya analisis, kemudian kalau itu apalagi Pak Yusuf, coding ya, kemudian juga ada project gitu ya, yang tentu saja itu bebannya adalah tinggi. Maka bobot SKS-nya yang harus dimunculkan adalah 3 atau 4. Tetapi itu pun ada hitungannya kalau tidak salah saya ini upaya. Karena kan itu dihitung jam untuk bagaimana melakukan itu. Ya, saya kira itu dulu Pak Yusef. Baik, terima kasih Pak Yusef. Selanjutnya pertanyaan dari Raisen, Ibu nama Pak. Selanjutnya Ibu Yani FMC dari Universitas Bina Bangsa. Silakan Ibu. Ibu. Baik, terima kasih Pak Yusef. Pak Yani. Mohon izin, saya Yania dari Universitas Bina Bangsa. Izin menanyakan karena kebetulan Pak, saat ini saya sedang menyusun kurikulum OBE yang sebelumnya kan kurikulum MBKM biasa. Nah, di sini saya menemukan sedikit kesulitan Pak, ketika saya ingin menyusun CPL yang mana CPL itu kan tadi yang kita tahu juga berdasarkan dari tracer study, sedangkan saya belum punya mahasiswa lulusan. Kan yang saya tahu itu dari tracer study, kemudian dari kebutuhan pasar ya Pak ya. Nah itu tuh saya belum bisa merumuskan dari itu karena memang belum ada lulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perumusan CPL ini apakah ada rumusnya Pak? Ketika kita membuat sebuah kalimat, yang mana kalimatnya itu mungkin kan kita menggabungkan mulai, kan kalau dari sarjana itu kan CPL-nya 8 sampai 12 ya Pak ya. Nah, sedangkan yang di SNDikti itu ada yang bagian untuk sikap, pengetahuan, bla 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 itu kan banyak sekali. Nah, bagaimana caranya? Apakah ada rumusnya untuk kita dapat membuat satu CPL itu bisa mencakup dari semua CPL di SNDikti seperti itu? Apakah kalimatnya harus hanya 20 kata saja atau mungkin konteksnya disingkat atau bagaimana seperti itu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Wah, tidak ada batasan sih sebetulnya untuk gitu ya, untuk kalimat itu. Hanya
yang apa ya namanya, yang lebih inilah bisa terukur, kemudian realistis gitu Bu ya, terkait dengan itu ya. Jadi Iya betul Pak. Betul ya. Kemudian terkait tadi bahwa tantangannya adalah terkait penyusunan yang kesulitan gitu ya, kesulitan menyusun CPL karena memang belum ada lulusan gitu. Ya kesulitannya itu kan merumuskan CPL yang relevan gitu ya. Ya, karena mungkin belum ada kebutuhan yang di dunia kerja. Ya. Maka yang harus dilakukan tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya FGD atau undang stakeholder yang walaupun mungkin di profil udah ada Bu ya, maaf. Sudah profil sudah. Ya itu dari profil ya tadi kan sesuai dengan misalnya keilmuan di prodi sendiri, kemudian apakah profil itu ya di dunia usaha apa nih kira-kira. Nah maka Ibu bisa mengundang dari Budika itu untuk bisa berdiskusi terkait dengan CPL yang disusun. Ya karena ini ya karena akan terlihat hal-hal masukan-masukan dari mereka. Ya. Nah kemudian terkait dengan tadi misalnya tadi sama sih CPL yang terlalu banyak ya karena ingin lebih diringkas tercakup gitu di dalamnya ya termasuk ya, dimasukkan ke CPL semua kompetensi ingin dimasukkan ke CPL. Nah sebetulnya ya itu tadi kata Ibu betul, jadi ada solusi yang memang bisa menggabungkan kompetensi yang serupa ya jadi tapi tentu saja fokus kompetensinya benar-benar itu bisa membedakan lulusannya gitu ya ininya, jadi gabungkan bisa digabungkan. Jadi tidak ada masalah ya Pak kalau misalkan nggak masalah CPL itu mungkin ada beberapa konteksnya seperti itu ya Pak. Betul. Ya oh baik. Ada juga yang ini misalnya ya mungkin ya CPL yang terlalu umum karena mungkin mengadopsi dari rumusan tanpa melihat gitu ya penyebabnya gitu ya kadang-kadang ya. Nah sesuaikanlah nanti dengan profil lulusan dan keunggulan program studi saya sampaikan tadi ya gitu ya. Iya baik. Nah kemudian kalau sulit mengukur coba cek ya coba CPL Ibu apakah Anda memahami mengetahui. Nah kan sulit diukur maka gunakanlah kata operasional yang dapat diukur, dianalisis, ya diukur capaiannya. Ya, oke ya. Baik Bapak. Terus ini Pak, yang tadi tuh yang tracer study ya Pak ya, mohon sedikit lagi Bapak. Oh, tracer. Ya, kan tadi Bapak bilang melakukan FGD ya. Nah itu kan memang saya sudah lakukan dengan di sini seperti asosiasi dan juga beberapa persatuan dari asosiasi ya. Nah itu berarti itu saja cukup ya Pak ya, walaupun tanpa adanya dari tracer study. Berarti itu hanya dari studi itu. Belum ada lulusan, maaf. Belum Bapak. Belum kan? Iya, gitu aja. Oh, karena belum ada lulusan. Kan kalaupun tracer dicari-cari kan nggak ketemu. Iya betul Bapak, baik terima kasih. Iya, oke. Waalaikumsalam Bu Yani. Baik Pak Yosef, selanjutnya ke chat Pak ada pertanyaan dari Bu Sofia Kauni dari Uniki. Ya Bu Sofia. Sofia. Bentar. Uniki. Perkenalkan saya Sofia, di kampus kami semua program studi telah memiliki CPL yang disusun dengan baik. Namun kompetensi lulusan belum sesuai harapan pengguna lulusan. Nah menurut Bapak, aspek mana yang perlu kami benahi terlebih dahulu? Apakah CPL, proses pembelajaran, atau evaluasi pembelajaran? Mohon arahan dan solusinya Pak. Terima kasih. Seperti itu Pak. Jadi ininya CPL ada ya. Gitu ya, CPL sudah dirumuskan dengan baik ya, tetapi lulusan belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Gitu ya. Nah, gitu ya. Pertanyaannya kan gitu ya. Makanya tadi constructive alignment-nya harus betul. Kuncinya itu ya. Jadi kan tadi saya ini kan alignment kunci ya.
keterhubungan CPM, jangan sampai tadi ada pertanyaannya, jangan sampai tumpang tindih ya, kalau nggak salah dari yang tadi ya, ada ya. Maka betul-betul harus dilihat constructed alignment-nya. Jadi apakah kemungkinan penyebabnya kan begini, mungkin CPMK tidak mendukung CPL, gitu ya. Nah, harus diperlakukan dievaluasi, ya. Kemudian metode pembelajaran, gitu ya, metode pembelajaran mungkin kurang sesuai, ya, sehingga itu tidak menghasilkan kemampuan atau kompetensi dari apa yang diharapkan, ya. Mungkin di CPL-nya bagus, bagus, yang lainnya, tapi metode pembelajarannya banyak ceramah, kan ini juga, jadi agak sulit juga ya. Kemudian hal lainnya adalah mungkin ya terkait dengan penilaian, mungkin penilaian yang tidak tepat dan lainnya lah. Nah, makanya disusun kembali lah terkait dengan itu, ya, terkait dengan itu dievaluasi kembali, ya. Jadi kalau kita di penjaminan mutu, berarti kan kita harus melakukan evaluasi terhadap data ketercapaian CPL, ya. Kemudian kalau ada sesuatu yang kenapa sih ini tidak tercapai, maka harus ada pengendalian, apa penyebabnya apa. Ya, makanya dari proses audit, ya, atau evaluasi atau pemantauan bentuknya bisa dilakukan di perguruan tinggi UNIKI ini, yaitu bisa memberikan gambaran hasil dari ketercapaian itu bisa dilihat atau tidak. Selain tadi data-data yang mungkin tracer, ya, dan lainnya lah. Kemudian baru dari situ setelah evaluasi, pengendalian, peningkatan, nah baru ada perbaikan. Jadi kalau sudah ada akar penyebabnya diketahui, maka perlu peningkatan. Makanya sebetulnya munculnya ini, ya, munculnya yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Sofia sampaikan, mungkin saja itu dari hasil evaluasi, misalnya audit mutu internal terkait evaluasi ketercapaian CPL. Karena itu akan muncul penyebab kenapa sih CPL-nya bagus tapi tidak tercapai, gitu ya, apa yang diharapkan. Nah, itu kan ada ininya, ya, akar penyebabnya apa. Nah, berarti harus dipecahkan, ya. Cek lagi aja kembali analisis oleh Ibu, ya, terkait dengan apa yang CPL-CPL yang sudah disusun, apakah sesuai atau tidak. Makanya alignment itu penting, kunci itu penting, kunci kesesuaian itu mulai dari CPL, CPMK, sub penilaian, ya, dan seterusnya. Saya kira itu Pak Pak Joseph, keselarasan. Baik, Pak Dr. Rizal, terima kasih. Selanjutnya raise hand dari Pak Solihul Huda. Ya, Pak Solihul Huda, silakan. Solihul Huda, ya. Nanya. Baik, Bapak izin. Universitas Indonesia Mandiri, Pak. Baik. Oh. Izinnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Solihul Huda dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Mandiri Lampung. Oke. Berkaitan dengan perumusan profil lulusan tadi ya Pak ya. Itu kan dari beberapa mekanisme yang sudah Bapak jelaskan tadi. Saya mau bertanya bagaimana sih Pak caranya untuk memastikan bahwasanya profil lulusan yang sudah kita rumuskan ini mencerminkan kebutuhan dunia kerja gitu. Tapi juga tetap mempertahankan kekhasan keilmuan ataupun ciri khas ilmu program studinya masing-masing gitu Pak. Cukup dari saya. Terima kasih. Itu aja. Itu aja Pak. Solihul Huda terkait dengan ya. Prodinya udah lama ya Pak ya? Prodi mah ya? Kalau sudah lama Pak. Prodinya baru Pak. Oh baru? Iya prodi baru. Oh prodi baru. Ya tadi sebetulnya sama lah dengan ini ya. Kalau keterkaitan dengan yang tadi ya, memastikan sesuai dengan dunia kerja, mungkin tadi sudah dijawab juga. Ya kalaupun misalnya belum ada lulusan, belum ada tracer yang dilakukan, maka harus dilakukan yaitu ya
dengan stakeholder yang mungkin relate dengan fakultas hukum, ya, ilmu hukum, ya. Ininya apa Pak kekhususannya, kekhasan? Kekhasannya kita di bisnis Pak, hukum bisnis. Oh bisnis, oh bisnis ya, bisnis hukum ya, hukum bisnis sebenarnya. Iya, kan? tapi kalau konsennya ada beberapa sih Pak. Oh sebenarnya. iya, oke. Nah, ya kan dari situ bisa ini. Kalau misalnya, salah ambil ini ya. Kalau hukum bisnis itu biasanya relate